saya dipancing-pancing nih, suruh marah. Karena sebenarnya Rocky itu mewakili saya untuk marah dan rakyat lainnya. Mungkin kalau Bung Rocky kemarin menggunakan kata ngehe, tidak jadi rame begini. Banyak orang yang tidak tahu kenapa Rocky marah. Korupsi di era Jokowi telah jauh melampaui korupsi di era-era sebelumnya. Berapa kasus besar? Contohnya kasus PT Asabri 23,74 triliun, Jiwasraya 13,7, EKTP 2,3, TPP 37,8, Bansos Covid 1,2, 1,02, kasus BTS 8 triliun, total kerugian negara 93,32 triliun. Ini fenomena gunung es yang ketangkep saja, yang belum ketangkep pasti akan lebih. Tugas kita adalah membedah negatifnya penguasa, dan ini penting. Semua membutuhkan Rocky Gerung, oposisi membutuhkan Rocky Gerung. Korupsi yang besar ini adalah merampas hak-hak generasi muda ke depan, karena APBN ini adalah untuk pembiayaan pembangunan yang disiapkan untuk generasi yang akan datang. Demikian juga tentang masalah sumber daya alam yang kita miliki sudah dihabiskan, jadi generasi yang akan datang tinggal gigi jari. Kemunafikan politik yang paling berbahaya manakala aktor politik mengklaim dirinya menjalankan politik tanpa kemunafikan. Jadi kemunafikan itu adalah fakta politik, tapi yang berbahaya adalah kebohongan terhadap publik. Dalam tanda kutip pengkhianatan di IKN. Ini yang membuat lebih marah lagi. Bayangkan, di China Jokowi menawarkan konsesi 34.000 hektar lahan di IKN kepada Xi Jinping, dan menurut peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2023, konsesi tersebut atau HGU sampai 190 tahun. Xi Jinping dengan Jokowi menandatangani 8 kesepakatan. Ada 4 kesepakatan yang sangat berbahaya. Pertama, Cina akan menjadi driver utama penyelesaian IKN. Kedua, kewajiban Indonesia untuk mengajarkan bahasa Cina di sekolah-sekolah. Yang lebih mengerikan lagi adalah pusat penelitian dan pengembangan bersama antara Indonesia dan China. Kalau namanya sudah pusat penelitian, itu adalah rahasia negara. Kita buka semuanya. Nah, seorang intelektual yang mengetahui ini pasti marah. Rocky adalah bunga demokrasi. Jadi biasanya seperti saya bilang tadi, analis politik ditaruh di tengah sebagai orang tengah. Ini enggak. Rocky langsung ditempatkan di kalangan oposisi menghadapi pemerintah. Menurut Gatot Nurmantio, pernyataan Rocky ini puncak kemarahan atas kritik yang tak direspons. Meski Rocky Gerung sudah meminta maaf, jerat hukum masih mengancam. Rocky Gerung dilaporkan berbagai pihak kepolisian dengan tujuan menyebarkan berita bohong. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami, Gatot Nurmantio, mengingatkan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Gatot menilai pernyataan Rocky Gerung masih masuk dalam kritik, bukan penghinaan, namun diksi yang digunakan memang kasar. Dalam alam demokrasi itu, kita harus siap untuk menghadapi segala bentuk kritik sekasar apapun juga. Tetapi saya katakan bahwa orang berniat baik, dengan diksi yang kasar, tidak mencapai tujuan, karena rakyat Indonesia tidak suka itu, ungkap Presidium kami, Gatot Nurmantio, dalam program Primetime News. Oleh karena itu secara hukum, Rocky Gerung tidak bisa dipidana karena yang pernyataannya bukan fitnah, kecuali jika Presiden Joko Widodo merasa terhina dan melaporkannya ke yang berwajib, karena kasus tersebut masuk dalam delik aduan. Gatot menilai pernyataan Rocky Gerung soal Presiden Jokowi sebagai puncak kemarahan sebab pendapat yang dipaparkannya ke publik tidak mendapatkan respons. Pendapat Rocky Gerung ini merujuk pada aksi Jokowi yang memberikan kuasa kepada Tiongkok untuk membuat desain ibu kota negara baru. Sebelumnya, Jokowi juga menerbitkan HGU untuk mengelola tanah di Indonesia hingga 190 tahun. Bahkan ada kerjasama membangun pusat penelitian dan pengembangan antara Indonesia dengan Cina. Penelitian itu adalah negara yang punya rahasia. Ini dibuka begitu saja. Lanjut Gatot. Gatot menilai langkah Jokowi tersebut sangat berbahaya dan merisaukan bagi rakyat yang mengerti.
sebab itu semua merupakan ancaman bagi bangsa Indonesia. Kalau orang yang ngerti, pasti marah, hanya mungkin Rocky saja yang bisa marah dan tidak mengendalikan perasaan dengan diksi yang seperti itu, jelasnya. Diketahui, Rocky Gerung juga mengkritik Jokowi dengan menggunakan kata bajingan dalam rekaman video pada acara organisasi buruh di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Pernyataan Rocky Gerung yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo berbuntut laporan ke Polda Metro Jaya. Rocky dilaporkan oleh sejumlah pihak atas dugaan penyebaran ujaran kebencian.